Goa Selo Mangleng adalah sebuah situs gua peninggalan zaman Kerajaan Kediri yang terletak di kaki Gunung Klotok, yaitu sekitar 7 km ke arah barat kota Kediri. Tepatnya di Desa Waung, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Lokasinya hanya berjarak beberapa meter dengan Museum Airlangga Kediri di Bukit Mas Kumambang yang terdapat makam Eyang Moncolono. Selo Mangleng berasal dari kata selo yang berarti batu dan mangleng yang artinya menggantung. Goa Selo Mangleng dipercaya menjadi tempat pertapaan Dewi Kili Suci. Beliau adalah putri mahkota Raja Airlangga yang menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa brata di Goa Selo Mangleng. Sanggrama Wijaya Tunggadewi adalah putri Raja Airlangga dari perkawinannya dengan Sri Putri Dharma Wangsa Teguh. Lahirlah Sanggrama Wijaya Tunggadewi yang menjadi pewaris tahta Kahuripan. Sejak kerajaan masih berpusat di Watanmas sampai pindah ke Kahuripan, tokoh Sanggrama Wijaya menjabat sebagai Rangkaian Mahamantri alias Putri Mahkota. Gelar lengkapnya ialah Raklian Mahamantri Ihino Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Utungga Dewi. Nama ini terdapat dalam Prasasti Cane 1021 sampai Prasasti Turun Hyang 1 1035. Pada Prasasti Pujangan 1041, nama pejabat Raklian Mahamantri sudah berganti Sri Samara Wijaya. Saat itu pusat kerajaan sudah pindah ke Daha. Semenjak awal, Putri Mahkota Airlangga ini lebih menyukai menyepi. Keheningan Goa Selo Mangleng dan Pucangan lebih menarik hati Sanggrama Wijaya daripada hiruk-pikuk keduniawian. Sehingga akhirnya beliau memutuskan mengundurkan diri dan menjadi pertapa bergelar Dewi Kili Suci. Selain Dewi Kili Suci, Airlangga juga mempunyai 2 orang putra bernama Lembu Amisena dan Lembu Amiluhu. Keduanya adalah putri dari Selir. Karena pewaris tahta yang sah tidak bisa menggantikannya, Airlangga perlu membagi kerajaan untuk dipimpin kedua putranya. Pada akhir tahun 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaan karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samara Wijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Grasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Jenggala yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan diabadikanlah nama Raja Mapanji Grasakan dalam prasasti Malenga. Ia tetap memakai lambang kerajaan Airlangga yaitu Garuda Muka. Pada awalnya perang saudara tersebut dimenangkan oleh Jenggala, tetapi pada perkembangan selanjutnya Panjalu atau Kediri memenangkan peperangan yang menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan demikian di Jawa Timur berdirilah kerajaan Kediri, di mana bukti-bukti yang menjelaskan kerajaan tersebut selain ditemukannya prasasti juga melalui kitab-kitab sastra. Dan yang banyak menjelaskan tentang kerajaan Kediri adalah hasil karya berupa kitab sastra. Hasil karya sastra tersebut adalah kitab Kakawin Batara Yuda yang ditulis Empu Sedah dan Empu Panuluh yang menceritakan tentang kemenangan Kediri atau Panjalu atas Jenggala. Dalam perkembangannya kerajaan Kediri yang beribu kota di Daha tumbuh menjadi besar. Sedangkan kerajaan Jenggala semakin tenggelam. Diduga kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kediri. Akan tetapi hilangnya jejak Jenggala mungkin juga disebabkan oleh tidak adanya prasasti yang ditinggalkan atau belum ditemukannya prasasti yang ditinggalkan kerajaan Jenggala. Kejayaan kerajaan Kediri sempat jatuh ketika Raja Kertajaya 1185 sampai 1222 berselisih dengan golongan pendeta. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Aku Tumapel Tunggul Ametung. Namun kemudian kedudukannya direbut oleh Ken Arok. Di atas bekas kerajaan Kediri inilah Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singasari. Dan Kediri berada di bawah kekuasaan Singasari. Ketika Singasari berada di bawah pemerintah Kertanegara 1268 sampai 1292, terjadilah pergolakan di dalam kerajaan. Jayakatwang Raja Kediri yang selama ini tunduk kepada Singasari bergabung dengan Bupati Sumenep untuk menjatuhkan Kertanegara. Akhirnya pada tahun 1292 Jayakatwang berhasil mengalahkan Kertanegara dan membangun kembali kejayaan kerajaan Kediri. Konstruksi Goa Selo Mangleng yang tidak terlalu menjorok seperti halnya goa di Jawa Timur memudahkan para pengunjung untuk menyusuri ke dalamnya. Dalam keremangan cahaya matahari yang menerobos di sela-sela dinding batu, tampak relief halus yang menghiasi seluruh dinding goa. Goa ini terbentuk dari batu andesit hitam yang berukuran cukup besar. Bebatuan dalam goa yang kedap air ini sudah menghitam.
mungkin terpapar asap dupa dari masa ke masa, membuat relief-relief di dinding semakin samar. Informasi tentang arca dan relief di Goa Salomangleng dari Dinas Purbakala maupun Pariwisata Kediri sangat minim sekali. Tidak ada informasi lebih detail, padahal dinding gua banyak terdapat pahatan berupa relief. Akan tetapi belum diungkap secara terperinci maknanya. Salah satu relief yang menonjol adalah penampakan seorang perempuan cantik yang sedang bertapa. Perempuan itu digambarkan tengah bersila tepat di antara dua ruangan yang berada di kanan kirinya. Mungkin perempuan cantik ini adalah penggambaran dari Sang Dewi Gili Suci. Arca-arca pun banyak yang teronggok di halaman depan gua begitu saja tanpa disemen untuk keamanan patung itu sendiri. Walaupun sudah tidak lengkap, bentuknya tetap saja memiliki nilai sejarah yang tinggi dan tidak ternilai. Ruangan dalam gua terdapat 3 bagian. Suasana Goa Salomangleng walaupun berukuran kecil, namun sinar matahari tidak bisa leluasa masuk. Terutama di bagian ruangan sebelah kanan, yakni ruangan persembahan, untuk meletakkan sesaji dan dupa. Juga ruangan sebelah kiri yang terdapat pintu masuk berukuran kecil dan tinggi. Sehingga jika ingin memasuki ruangan pertapaan ini sedikit memanjat karena letaknya yang lebih tinggi dari ruangan-ruangan goa yang lain. Aroma harum bunga dan dupa menyambut ketika memasuki ke Goa Salomangleng. Karena di goa ini pada saat-saat tertentu masih digunakan sebagai tempat hening oleh penganut kearifan lokal yang sangat menjunjung tinggi peninggalan para leluhur yang dianggap suci dan memiliki nilai sejarah yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya mereka memperlakukan situs tersebut dengan penuh rasa hormat, menjunjung tinggi peninggalan leluhur sebagai wujud bakti dan penghormatan, karena tanpa leluhur tidak akan ada kelanjutan generasi-generasi kita sekarang dan akan datang. Jejak peradaban Nusantara, tita luhur pengabdian untuk Nusantara.